jelas pakai Transjakarta itu lebih enak. Ya pertama mungkin biayanya lebih ekonomis ya, lebih murah. Dengan Transjakarta saya bisa lolos dari banjir. Satu, lebih praktis. Kedua, nggak macet. Ketiganya lebih efisien juga. Sudah mulai bukan hanya mengoperasikan bus, tapi juga salah satunya jumlah penumpang itu menjadi target. Kita arahkan semua organisasi dari bawah sampai ke atas bahwa selalu kalau bicara itu jumlah penumpang. Diharapin tuh biar kalau nanti ke depannya mereka sendiri bisa improve. Bagaimana ya penumpang sebagai pelanggan-pelanggan kami yang memang harus kami layani itu menjadi fokus utama. Kalau bisa busway itu ada feeder ke dalam kompleks, itu akan memudahkan kita. Ini buat jalurnya sama perawatan mobilnya aja sih biar lebih baik. Kalau untuk kedepannya, saya mau Transjakarta bukan hanya milik orang Jakarta. Sejak perusahaan ini didirikan ya, ada 3 hal yang kami selalu concern. Yang pertama itu adalah safety, keamanan, kenyamanan, ya, tepat waktu. 3 hal ini kita jaga. Saya pikir nggak ada alasan ya kita tidak menggunakan Transjakarta karena memang sudah bagus biar pemerintah itu ngadain Transjakarta nggak sia-sia gitu loh. Jadi harapan saya juga masyarakat bisa menggunakan angkutan massal. Jadi seperti itu. Sukses ya untuk Transjakarta. Kalau ditanya kekurangan masih banyak yang sedang kami selesaikan, tapi banyak juga yang sudah kami lakukan. Nah, tinggal masyarakat silakan mencoba, dan kalau sudah mencoba, mari sama-sama kita perbaiki. Smart City bagi kami bukan hanya comment center, bukan hanya teknologi, tapi adalah kegunaan buat orang. Karena segala sesuatu jadi lebih sederhana, lebih mudah, dan tentu saja membuat semua data lebih transparan. Ini akan membuat orang menikmati hidup lebih baik. Dan yang kedua adalah partisipasi dari warganya itu sendiri. Jadi warga memiliki data, dia bebas membuat aplikasi, memberikan masukan, memberikan kritikan, sehingga kota ini makin lama menjadi kota yang pintar karena melibatkan warganya, melibatkan pemerintah, kekuasaannya, uangnya, ruangannya untuk menjadikan semua kehidupan lebih baik. Itu Smart City yang saya harapkan seperti itu. Jakarta Smart City bertujuan untuk mewujudkan Jakarta baru yang efisien dan inovatif. Nah, dalam rangka tersebut kita ingin memanfaatkan teknologi yang terkini dan tentu saja berkolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti masyarakat dan juga stakeholder lain. Berkaitan dengan Smart City, masing-masing kota pasti memiliki berbagai karakteristiknya sendiri ya. Kita sendiri memiliki berbagai perbedaan, salah satunya kita menonjolkan transparansi. Kita mulai dengan transparansi dan kemudian melakukan kolaborasi bersama dengan partisipasi masyarakat. Terus kemudian juga kita memperbaiki internal sendiri, aparatnya supaya lebih respon dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Bagi saya sebetulnya unit yang dibuat di Jakarta Smart City itu sebetulnya tuh nggak perlu ruangan begitu banyak. Yang penting ada monitor, ada orang yang terlibat di dalamnya untuk mengawasi apakah unit-unit kami
Satuan Kerja Perangkat Daerah kami melaksanakan pekerjaan yang diharapkan oleh warga DKI. Yang diharapkan dengan adanya program Jakarta Smart City ini, pelayanan publik menjadi lebih baik, kalau perlu menuju excellence. Saya tinggal di Kampung Pulo sejak lahir dari tahun 1958. Dulu waktu saya dagang di Kampung Pulo, sampai dagangan saya tuh macam sembako, beras, dan lain-lainnya tuh ya, sampai terendam air. Tapi sekarang sejak saya pindah ke Rusunawa, Jatinegara Barat, saya tetap berdagang. Namun yang saya rasakan sekarang ini, saat ini, ketenangan yang saya cari dan dagangan saya juga bisa diperbesar gitu ya. Kalau di sana kan kadang-kadang di got itu kan di Solokan itu depan rumah sampah, orang minum es buang sampahnya ke got, buang apa ke got, bekas pempes ke got. Jadi banyak nyamuk, banyak lalat juga. Terus di pinggir-pinggir jalan juga orang kan kita habis sapuin depan rumah, orang buang sampah lagi. Kalau di sini kan istilahnya agak lebih mending lah, ada tempat sampah. Tapi kalau sini kan kita dibina untuk mengerti dengan aturan yang ada, seperti larangan membuang sampah, kebersihan lingkungan. Jadi layaklah itu. Terus kaitan perkembangan dengan kesehatan, mungkin di sini karena fasilitas yang ada itu cukup memadai kalau ukuran saya. Contohnya penggunaan air yang mereka pakai air pump, terus kedua lingkungan kanan kiri yang bersih, terus dia juga menyesuaikan pola dan kehidupan mereka, ada kemajuan dibanding dengan pada saat bulan Juli mereka pindah. Adapun pemberdayaan yang lain seperti halnya bisa kita lihat di sebelah timur itu ada hidroponik. Hidroponik itu merupakan bantuan dari Dinas Pertanian berupa tanam yang menyentuh ke sistem pertanian yang modern ya, itu. Kalau masalah dagang di Kampung Pulo dan di Rusunawa, Jatinegara Barat, yang sekarang saya jalani berdagang, ya awal-awalnya sih memang sepi ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Tapi saya tetap bersabar. Yang lain pun tadinya juga banyak sih yang dagang, cuman mereka tuh kurang sabar. Ya saya sih biasa berdagang, ya saya jalanin aja gitu. Kalau untuk perubahan saya bilang itu cukup baik, dimana pada saat di daerah asal saya hanya sebagai freelance, tapi semenjak tinggal di Rusun ini ada yang mana penghasilan saya tidak tetap, sekarang saya menjadi penghasilan tetap. Dan untuk menghidupkan keluarga dan anak-anak saya itu bisalah daripada yang kemarin saya hanya memikirkan hari esok. Nah sekarang ini yang saya tinggal menunggu tanggal aja. Alhamdulillah gitu ya. Boleh dikatakan bisa menyimpan dan menabung untuk bayar rusun ini gitu. Waktu di daerah asal mereka hanya menyeberang sungai sampai, sekarang kan cukup jauh.
Dan adanya bis sekolah itu mereka dapat diantar jemput, perginya diantar, pulangnya dijemput dan dikembalikan ke rusun. Jadi itu cukup membantu. Jadi seandainya anak-anak kita memiliki uang jajan yang cukup atau kurang, tetap masih berangkat, tidak memikirkan transportasinya lagi. Di Puskesmas Rusunawa Jatinegara Barat mah alhamdulillah udah memuaskan, bagus pelayanannya juga, dokternya. Ibu saya juga sama kan sering berobat karena kan darah tinggi, stroke, jadi harus rutin minum obat. Kalaupun ibu saya nggak bisa jalan, dokternya mau naik ke atas, tensi, ngasih obat, periksa semua dokternya lakuin di rumah. Dokternya yang naik ke atas. Kalau buat pelayanannya sih alhamdulillah bagus. Kalau dulu kan di Kampung Pulo harus berobat ke Puskesmas Jatinegara kan harus naik angkot jauh ngantri. Kalau di sini nggak terlalu antri, tinggal turun ke bawah. Kalau ibu saya nggak bisa ke bawah, dokternya yang ke atas. Kalau buat biaya sih gratis, alhamdulillah nggak bayar, obat juga gratis. Kelebihan mungkin dari klinik rusun ini jarak untuk pasien berobat lebih dekat. Di sini tuh semuanya gratis gitu. Jadi untuk penghuni rusun gratis, mau punya BPJS, mau tidak punya BPJS. Kalau memang mereka penghuni rusun atau domisili di sini, boleh gratis gitu. Iya, saya sih ngerasanya di sini buat ada perubahan aja sebelum di pulau gitu. Sebelum waktu di pulau gitu. Di pulau kan anak saya suka bandel lah, main jauh gitu kan. Kalau di sini ya main paling kemana, ke puskesmas, ke perpustakaan gitu. Terus anak-anak saya kan yang dewasa juga ikut kegiatan Karang Taruna, ada kegiatan anak remajanya, anak-anaknya. Jadi kita merasa tenang aja gitu, bersyukurnya gitu. Jadi anak saya juga dijaga lah gitu, kelihatan ini. Ngurusin rute lu, koridor busway lu, si Metro Mini Kopa Mikopa aja nyerempet ke jalur lu. Lu kagak nyerempet jalur dia. Gak fair petinjunya. Lu udah keloto orang-orang yang kurang kerjaan. Mesti kayak nanti sampai ke satu halte yang ujung ke ujung gitu ya. Mesti kayak pesawat, langsung cleaning service masuk, bersihin sampah semua, terus bersihin cat itu semua. Saya mau kayak gitu. Saya mau digital, kita mulai masuk lagi ke Jakarta One. Saya mau bikin kayak Visa Card, Mastercard. Nah saya captive market, bus segala macam. Semua bang lu mesti ikut gua, lu tempelin. Wah kita akan bikin cashless city Jakarta. Cashless society, cashless city. Lu kalau nggak mau pakai kartu nggak bisa belanja, lu nggak bisa beli PKR. Kita lagi ngatur nih, nggak bisa bayar parkir. Kita lagi mau lelang parkir mesin. Nah kita mampu. Nah, gue minta BI bantu, tolong buat saya mau, saya bayar semua. Ini menarik. Bus nanti Transjakarta mulai Juni, Oktober berubah total. Kalian akan kaget, gimana cara bikin Metro Mini bangkrut tau gak?
Tahu nggak bikin Metro Mini Bangkrut wacana atau enggak? Transjakarta selama ini bodoh saya bilang. Lu cuma ngurusin rute lu, koridor busway lu, si Metro Mini Kopa aja nyerempet ke jalur lu. Lu kagak nyerempet jalur dia. Gak fair petinjunya. Lu serempet dong semua jalur dia sekarang. Jadi kalau ada Metro Mini lewat, lu tempel satu bus sama dia, persis. Lu tempel persis. Dia kemana lu ikutin kemana. Tapi bus lu beli Mercedes yang 9,9 meter. Kursi itu kayak reclining seat. Duduk leg roomnya pun masih longgar. 2 kursi hadap ke depan kayak bus wisata. Kayak bus naik pesawat. Berdiri cuma 1 orang. 3,5. Bangkrut gak tuh Kopa aja semua. Siapa yang mau naik bus dia? Kita punya duduk. Kursi aja bule. Gue bawa dubes Australia. Kan suruh dia yang desain. Gue mau desain persis bus di Australia. Itu bantu gue. Terminal semua. Termasuk rack roomnya semua sama. Lebih tinggi dari saya. Duduknya masih pas. Duduk berdua masih oke. Nah ini baru bus saya bilang. Kita lagi pesan ini. Mungkin minimal Juni boleh datang sampai Oktober. Tapi saya pesan sama Dirut Transjakarta. Lu ingat ya? Kita ini bos yang baik hati. Paham maksud saya bos baik hati? Semua Metro Mini pemiliknya segala macam. Lu suruh bus yang agak lebih dikit lah, lebih kecil dikit. Tapi hadapnya juga sama. Kita bayar dia rupiah per kilometer. Sopir dikasih 2 kali gaji. Terus rekrut 4 sopir. Lu rekrut tuh orang-orang yang kurang kerjaan. Mesti kayak nanti sampai ke satu halte yang ujung ke ujung gitu ya. Mesti kayak pesawat. Langsung cleaning service masuk, bersihin sampah semua. Terus bersihin cat itu semua. Saya mau kayak gitu. Jadi si pengusaha bus gimana? Tetap happy kok. Dia kredit, nanti dapat duit. Kita bayar rupiah per kilometer. Tapi aku kunci ya. Lu kalau ngebut dari itu mobil lu gak bisa ngebut. Ya dong mesti diatur. Kalau ngebut terus kan repot ya. Ada GPS. Dibatasin ngebutnya. Nah kita bisa kontrol. Kontrol room Australia yang desain semua. Jadi saya pikir ya. Ngurus Jakarta tuh gak susah. Asal kamu gak terima suap. Kamu gak berpihak. Gak takut mati, tapi hilang jabatan, ya takut apa lagi? Terus apa lagi teorinya? Gak usah dengerin banyak tuh pengamat-pengamat ngomong tuh, capek sama dia. Gak jadi-jadi kamu kerja. Kampung Pulau salah sedikit. Salahnya kita gak minta backup polisi dan tentara. Dan tentara keluar waktu itu. Itu masalahnya. Dan dia nggak proses dulu. Aku masih ingat jargon-jargon anti korupsi yang menghiasi masa mudaku. Korupsi itu merusak. Korupsi itu busuk. Korupsi itu jahat. Masih jelas pula di ingatanku beberapa tahun lalu ada iklan televisi. Sebuah partai politik berkata, "Katakan tidak pada korupsi." Kenyataannya ya korupsi juga. Sejak saat itu, aku membenci korupsi. Dan aku yakin, aku tidak sendiri. Waktu berjalan, aku pun mulai paham mengapa aku membenci korupsi. Korupsi itu sudah seperti kanker yang menyebar ke seluruh tubuh, menggerogoti tanpa ampun setiap sel yang masih sehat, pelan namun mematikan, penyakit yang seolah tak ada obatnya. Korupsi hadir di pelupuk mata kita. Ada yang menutupinya dengan dandanan santun dan karismatik, ada pula yang menyamarkannya dengan bedak percepatan pembangunan, gincu stabilitas ekonomi, politik, bahkan jubah berlogo agama. Tidak sedikit yang memilih pasrah tanpa perlawanan. Yang penting, agenda politik terus berjalan. Ada juga yang bersih tidak korupsi, tapi tidak berani melawan ketika uang negara dirampas di depan matanya. Yang penting, karir mulus, rezeki datang terus. Lagi pula buat apa melawan kalau harus mati jadi arang?
satu, belum tentu tumbuh 1000. Harapan seakan hilang, tertutup oleh gelapnya keputusasaan. Namun, ingat teman, harapan adalah kekuatan yang tidak bisa dijajah oleh siapapun. Dan kini, harapan itu muncul kembali. Ia muncul dalam bentuk perlawanan. Harapan yang meledak-ledak tanpa kompromi, harapan yang jujur apa adanya, tanpa topeng yang menutup muka, tanpa basa-basi yang sebenarnya palsu. Harapan itu masih menyala, teman. Secuil harapan yang harus terus dijaga karena banyak yang ingin memadamkan. Harapan yang terus dihantam supaya tenggelam. Harapan yang terus difitnah supaya menyerah. Harapan yang akan dipatahkan karena ia terlalu lurus untuk dibengkokkan. Harapan yang ingin dibungkam karena ia bersuara kebenaran. Teman, lucunya negeri ini. Orang yang benar disalahkan, orang yang salah mati-matian dibela. Terlalu lama kita dijebak dalam kesantunan yang menghancurkan. Terlalu lama kita terjerat dengan kesopanan yang menikam kita dari belakang. Terlalu lama koruptor santun dengan tenang berkeliaran di luar sana dan meminta saham. Cukup. Teman, kita tidak butuh topeng-topeng yang menampilkan senyuman palsu. Kita butuh orang yang berani membuka topeng yang menampilkan kebenaran telanjang apa adanya, yang adil sejak dalam pikiran. Dan teman, kini saatnya kita bergerak. Aku yakin suara kecilku akan bergema di belantara manusia Jakarta. Aku yakin kita tidak sendiri. Kita masih punya harapan.